sebelum kita memulai pelajaran, ada yang tak hadir hari ini? Ada. Berapa orang? 4 orang. Marsa, Yusuf, Azan, Naira. Orang yang tak hadir ya? Perhatikan, Ibu kelas 3. Hari ini kita dalam pelajaran IPAS, ya kan? Iya. Pelajaran IPAS. Bisa kita mulai pelajarannya? Bisa. Tolong ketua kelas bagikan bukunya ke meja satu-satu. Bagikan ke teman-teman ya. Bagikan satu-satu. Nah, satu meja satu. Ini lagi ada satu. Berapa lagi? Kurang bukunya? Coba. Sudah anak ibu? Semuanya udah kebagian bukunya? Udah. Kalau sudah dapat bukunya, kebagian bukunya, coba buka halaman 81. Ya, hari ini pelajaran kita halaman 81. Sudah dibuka? Udah. Sudah. Iya. Sudah dapat halaman 81-nya? Udah. Kalau sudah, kita lihat judul yang di atasnya. Yaitu apa? Iya, simbiosis. Simbiosis antara makhluk hidup. Ya, inilah judul kita hari ini. Ya, jadi kalian harus tahu judul kita hari ini yaitu simbiosis antar makhluk hidup. Nah, yang perlu kita ketahui, kita harus tahu dulu pengertian dari simbiosis. Pengertian ini dulu harus kita ketahui. Apa simbiosis? Siapa yang tahu? Anak ibu. Simbiosis. Pengertian dari simbiosis. Anak ibu, siapa yang tahu? Ada yang tahu? Iya. Apa nak? Iya, bagus. Simbiosis ini adalah hubungan interaksi antara makhluk hidup. Tahu? Hubungan, ibu tulis ya. Hubungan interaksi antara makhluk hidup. Terus, ibu ingin tahu makhluk hidup di sini yang dimaksud apa aja? Contoh makhluk hidupnya. Contohnya, hewan, iya kan? Apa makhluk hidup enggak? Iya. Terus, ikan itu sudah termasuk hewan. Ikan jenis termasuk makhluk hidup. Selain apa hewan, apa lagi? Iya, manusia juga makhluk hidup. Ya? Makhluk hidup manusia enggak? Iya. Iya, ada ciri-cirinya. Nafas, ya kan, bergerak. Ada. Manusia juga termasuk makhluk hidup. Terus apa lagi?
lagi? Iya, bagus. Tumbuhan. Tumbuhan juga dia makhluk hidup. Dia juga memerlukan makanan. Iya. Nah, dia banyak juga memerlukan. Karena dia untuk kebutuhan hidup. Dapat makanan. Terus hubungan interaksinya juga dengan makhluk hidup lainnya juga. Ya, tumbuhan ini. Jadi di sini pengertiannya yaitu simbiosis, hubungan interaksi antar makhluk hidup. Itu yang dikatakan simbiosis. Ya. Jadi hubungan interaksi ini, dengar Ibu, hubungan interaksi ini juga bisa menguntungkan dan juga bisa merugikan. Dan juga bisa tidak berpengaruh. Ya. Simbiosis ini hubungan interaksinya ya bisa mendapat keuntungan, terus kerugian juga tidak berpengaruh. Ya. Keuntungan, kerugian juga tidak berpengaruh. Ini nanti Ibu jelaskan contoh-contohnya. Ya. Sekarang kita harus bisa memahami simbiosis ini. Kenapa kita harus bisa memahami simbiosis ini? Karena kita harus tahu hubungan interaksi makhluk hidup dengan alam sekitarnya. Ya kan? Karena kita manusia tak tahu alam kita. Kita harus tahu. Kenapa kita dianjurkan memahami simbiosis ini? Supaya kita tahu hubungan interaksi antara makhluk hidup dengan alam sekitarnya. Bisa dimengerti? Bisa. Iya. Simbiosis ini nanti dibagi menjadi tiga ya. Satu apa? Lihat bukunya. Apa? Simbiosis mutu. Iya, alisme. Ya. Simbiosis ini dibagi menjadi simbiosis ini dibagi menjadi tiga. Ya, siapa yang tahu pertama simbiosis apa? Ya. Simbiosis mutualisme. Ya. Simbiosis mutualisme ini yaitu hubungan interaksi. Iya. Terus yang keras. Ulang lagi. Simbiosis mutualisme ini yaitu hubungan interaksi antar makhluk hidup. Iya, yang saling membutuhkan atau menguntungkan. Ya. Simbiosis mutualisme ini yaitu hubungan interaksi yang saling menguntungkan. Contohnya apa? Contoh simbiosis mutualisme ini. Contohnya apa? Makhluk hidupnya apa? Dia lebah dengan bunga. Ya, di sini Ibu ambil contohnya lebah dengan bunga. Kenapa makhluk di antara dua makhluk hidup ini saling menguntungkan? Dia tidak dirugikan. Dua-duanya menguntungkan. Coba kamu pikirkan. Bisa? Kenapa lebah untung?
Hah? Iya, lebah. Iya, ya terus sedikit. Lebah diuntungkan dengan madu atau nektar bunga. Ya, kalau bunganya diuntungkan melalui apa? Cangkang kaki lebah yang membawa nektar tersebut ke bunga lain. Ini contohnya, ya. Ibu kasih tahu. Ini makhluk hidupnya apa? Lebah. Lebah yaitu hewan. Ya. Nampak lebahnya? Nampak masih hidup tuh. Nih lebahnya ya. Nampak nih Bu? Ini lebah nih. Ini makhluk hidup. Termasuklah hewan lebah. Nih. Ya, ini lebah nih. Ya kan masih hidup dia lagi. Itu mau lihat adikku itu? Mau. Lagi. Lebah diuntungkan oleh nektar bunga. Mendapatkan apa? Madunya. Nih. Nampak nih? Ini lebah nih. Bukan lalat ya. Ini yang itu. Naik bumi. Main dengan lebah. Berbahaya. Ini makhluk hidupnya hewan. Lebah termasuk simbiosis mutu. Lebah termasuk simbiosis mutualisme. Ingat ya. Bisa diingat. Ini ada bunga. Nih. Ya, mungkin bunga-bunga ini sudah kamu lihat di alam sekitar kamu. Bahkan mungkin ada di halaman rumah kamu sendiri. Ya kan? Jadi kalau kalian udah tahu apa hubungan simbiosis antara makhluk hidup tuh, cobalah dalam kehidupan sehari-hari, entah duduk di teras, ya kan? Kalau ada nampak, oh begitu dia interaksinya. Dilihat, dipandang, diketahui, diamat. Ya, ini simbiosis mutualisme, yaitu tumbuhan bunga makhluk hidup kan? Iya. Jadi nanti terjadinya interaksi itu lebah menghisap. Iya, menghisap madunya di sini, di putiknya nih. Nih, bisa? Sudah lihat? Iya, Anda yang pernah mungkin dah lihat dihisapnya nih. Udah dihisapnya nanti bunga ini disedot oleh si lebah tu kan, untung dia akan dapat madu kan. Sedangkan nanti bunga yang lain dia pergi nanti terbang dia. Itu dia terbang tu cangkang kaki lebah tu, ini kan ada kakinya kan. Dia membawa sisa serbuk dari bunga ini tadi. Dibawanya pindah dia ke bunga ini. Bunga ini nanti terjadilah penyerbukan supaya nanti dia berkembang biak subur menjadi bunga yang indah, diserbu oleh si lebah ini tadi. Indah dia. Begitulah siklusnya, hubungan interaksi mereka. Bisa dimengerti? Bisa. Nanti kita kalau misalnya ada waktu nanti kita bisa praktek di luar, ya, mengamatinya. Ini contoh dari simbiosis mutualisme. Yaitu ibu ambil contohnya lebah dan bunga. Ya, saling menguntungkan kan? Ya. Tidak ada dirugikan kan? Ya. Iya, tidak ada dirugikan. Selain itu apa contohnya lagi? Yang kalian tahu? Apa contohnya lagi? Contoh, pernah dengar anak ibu ular sawah? Ular sawah dengan apa? Dengan petani. Ya, ular sawah ini dia nanti memakan tikus petani. Ular kenyang kan? Ya. Makan tikus kan?
dapat dia makanannya kan, kenyang dia, untung dia. Iya. Sedangkan petani, kenapa Bu? Dia tidak rugi oleh ular nih. Karena ular memakan tikus. Tidak ada hama untuk sawah petani ini. Ya kan, biasa tikus itu memakan padi ya. Anda tikus kau tahu dimakan di ular kau tadi, jadi tak ada tikus di sawah petani kau. Untung nak petani ni. Untung. Ya, ni termasuk simbiosis mutualisme. Berarti tidak ada yang dirugikan, sama-sama menguntungkan. Ya, bisa paham anak Ibu? Bisa. Kita lanjut lagi. Simbiosis yang kedua yaitu simbiosis apa? Komensalisme. Simbiosis komensalisme. Iya, simbiosis komensalisme. Ya, ini di mana hubungan satu pihak yang menguntungkan dan tidak dirugikan. Ya, dia menguntungkan tapi tidak merugikan orang, merugikan makhluk lain. Apa contohnya? Contohnya, di mana satu pihak menguntungkan dan tidak merugikan pihak lain. Makhluk lain maksudnya tuh. Apa contohnya? Contohnya? Apa? Ikan apa? Ikan gabus. Makan. Ikan gabus dia makan. Ikan remore. Ikan remore ini sering dia berdekatan dengan ikan hiu. Ikan hiu ini kan besar. Dia seringlah di badan ikan hiu itu berlindung. Ya, berlindung dia dekat ikan hiu itu. Bisa dimengerti? Dia berlindung ikan remore ini di ikan hiu itu. Udah dia berlindung, dia kan sehari-harinya dekat ikan hiu nih. Ikan hiu ini nanti kalau makan sisa-sisa makanannya dia dapat memakannya. Nih, ikan ini. Dia dapat sisa makanan dari ikan hiu. Rugi nak ikan hiu tuh? Enggak. Dia untung kan? Dia dapat makan juga. Ikan sebelah yang kecil tadi itu dapat juga dia makan. Itulah yang dinamakan simbiosis komensalisme. Dia menguntungkan tapi dia. Kita lanjut lagi simbiosis yang ketiga. Yaitu simbiosis apa? Simbiosis parasitisme. Simbiosis ini di mana hubungannya? Ya, di mana hubungannya di dalam satu pihak bisa merugikan pihak lain. Nah, bisa dia merugikan pihak lain. Hubungan di mana satu pihak ini bisa dirugikan oleh pihak lain. Contohnya apa? Iya, bagus anak Ibu. Contohnya kutu manusia. Ya, kutu manusia. Contohnya, siapa yang dirugikan? Manusia. Kutu ini menghisap darah kita, dia dapatlah makanan tuh. Kenyanglah dia. Ya kan, yang dirugikan manusia. Yaitu darahnya berkurang dihisap oleh kutu. Selain kutu apa lagi contohnya? Iya, nyamuk. Nyamuk ini juga merugikan satu pihak, yaitu pihak manusia. Iya. Nyamuk dapat makanan, manusianya dirugikan. Yaitu apa? Darahnya ini. Selain darah apa? Dapat penyakit. Bisa dimengerti anak Ibu? Bisa. Terus untuk kegiatan pembelajaran kita
kita mau observasi ke lapangan. Ya, Ibu anjurkan untuk anak Ibu bawa buku IPAS-nya. Ya, bawa buku IPAS-nya nanti ke lapangan. Kita lihat taman-taman di sekitar kita. Tugasnya yaitu mencatat jenis-jenis simbiosis yang kalian temui dalam pengamatan. Ya, mencatat jenis-jenis simbiosis yang kalian temui dalam pengamatan nanti. Ya, tak ada bercerita-cerita dong. Yang amatilah alam di sekitar kita nih di lapangan sekolah. Bisa, Ibu? Bisa. Ya, buat 2 barisan dulu. Barisan ini dulu. Sini, bawa bukunya. Ini. Nah, ini. Ini lagi. Sambung. Laki-laki 1 barisan, perempuan 1 barisan. Itu aja. Ya. Nah, terus simpan lagi. Lebah. Ya. Ini lebah. Sama bunga. Nih. Bunganya kan, ngisap madunya. Bunganya, Bu. Ya. Ya, jangan nengok ini. Lebah, terus bunga bawahnya. Nah, lihat lagi pohon yang lain. Makhluk hidup yang lain ya, semut. Catat. Nah, mana semutnya? Ini. Nah, ya. Semutnya. Terus dari sana apa lagi? Simbiosis yang sudah ditemukan. Capang. Apa itu, Bu? Apa baunya? Capang. Siput, Bu. Siput. Siput mana? Siput. Ya, tuh. Masih tiga ya, siput. Tuh. Itu apa ini? Tunda. Semut udah. Apa lagi? Sini. Apa lagi yang kamu temui? Selain capung. Cari lagi. Ya. Kucing. Oh, sipah. Ya. Mana burungnya? Kucing, Bu. Aisyah? Lalat Kembali buat 2 barisan. Lalat bisa, Bu.
barisan, yang perempuan satu barisan. Sudah? Ada datang loh. Sudah? Nah, Buat barisan. Ibu. Udah, Ibu Tuti. Ya. Lebah, Bu. Ya, lebah. Nah, buat. Laba-laba Nah, air. berdiri aja sini dulu. Ibu, laba-laba air. Gue. Udah. Mana lubang? Udah selesai dah. Nah, Dah, laba berdiri sini air. ya. Dengar anak ibu semuanya. Mana? Sudah. Lubang itu tadi. Kita sudah melakukan kegiatan melihat atau mengamati simbiosis yang ada di alam sekitar kita, ya, yaitu alamnya mana? Di taman segala atau di lapangan kita. Banyak kan? Banyak kan? Nah, sekarang ibu kasihlah kuisnya. Ya? Kuis singkat. Siapa yang bisa jawab? Ya, siap-siap. Siap ya. Ibu kasih kuis singkatnya. Apa yang disebut dengan simbiosis? Simbiosis. Siapa yang tahu? Pengertian dari simbiosis? Hah? Pengertian dari simbiosis. Tahu Aisyah? Hubungan iya, interaksi antar makhluk hidup, ya. Contohnya jenis-jenis simbiosis yang kalian temui apa aja? Lebah. Iya, lebah, terus bunga, terus semut. Iya, iya. Dah. Nah, untuk hari ini cukup sekian, ya. Bisa lagi diamak di rumah, di alam sekitar kita, ya kan, tentang simbiosis nih. Cukup sekian dari Ibu. Terima kasih untuk kelas 3. Sama-sama. Ya, selamat, dadah. Dadah.